Sorry di sini untuk SS-nya Liseleta di sini gue undur. Kali ini aku cuman berbagi aja beberapa info yang gue baca terkait dengan Classroom of the Elite Second Year volume 8 yang terakhir rilisannya. Untuk cerita utamanya, rilisan terakhir sih sebenarnya itu light novel spesial volume 0 ketika Ayanogoji kecil. Gue ingatkan kembali, ini nanti akan jadi spoiler. Aku membahasnya ringkas aja, jadi cuman penjelasan beberapa ilustrasi saja. Cerita studi tour mereka ke Hokkaido. Kali ini dibagi beberapa kelompok antar kelas seangkatan. Kelompoknya Ayanogoji ada Ayanogoji sama Kushida. Kelas A ada Kito sama Yamamura. Kelas C ada Ryuen dan Nishino. Dan kelas D ada Amikura dan Watanabe Norihito. Karena ceritanya di sini piknik, jadi suasananya memang terasa santai. Pertama ilustrasi ini. Kito dan Ryuen mau mulai perang bantalnya, sedangkan Ayanogoji sama kelompok yang lainnya di sini hanya pasrah aja. Mereka itu terlihat seperti bocah SMA biasa lah. Sifat kekanak-kanakannya di sini muncul, sekalipun lemparannya benar-benar keras. Tapi anehnya di sini Kito itu ngelemparinya dengan emosi sambil bilang bola kegelapan, sedangkan Ryuen di sini pakai jurus ular. Entah kenapa itu seperti di luar karakter mereka, tapi itu mungkin gambaran kalau mereka itu di sini bisa lebih santai gitu. Next, Tokito nolong Sakayanagi berdiri. Sakayanagi di sini terlihat lebih aktif dalam mendekati Tokito. Dia salah satu orang yang tak puas dengan cara memimpinnya Ryuen. Sakayanagi memperlihatkan kalau dia itu di sini lemah, yang membuat orang lain terutama sekelompoknya akan membuka hati mereka. Next, Ryuen ngajak berkelahi. Waktu makan awalnya di sini Yamakura sama Nishino dikelilingi sama para cowok. Kelihatannya Yamakura di sini nabrak salah satu cowok yang menjatuhkan makanannya. Di sini si cowok nggak terima. Yamakura penuh kecemasan minta maaf. Dia mau maafin dia asalkan dia itu mau ngedate bareng. Di sini nggak diperjelas ya apa ketidaksengajaan atau malah si cowok itu malah sengaja nabrak biar bisa ngedate. Kito sama Ryuen itu biasanya debat nggak ada habisnya, tapi ketika tahu anggotanya sedang ada masalah langsung datang. Ryuen di sini yang nggak terima langsung cengkram kerahnya. Si cowok sama gengnya tentu nggak terima. Terjadilah adu pukul. Sekalipun di sini Kito sama Ryuen kalah jumlah, situasi langsung berbalik, mereka langsung dibikin jera dan akhirnya para cowok itu minta maaf sama Yamamura. Oke, itu aksi heroiknya Ryuen. Ryuen di sini bisa masuk list karakter antagonis yang nggak bisa dibenci. Kushida di sini dengan ekspresi yang sebenarnya, ternyata kelompok ini cukup menarik juga. Ayanogoji setuju dengan itu. Senyuman Horikita. Perasaan yang sudah Sudo pendam lama, dia pun mengutarakannya saat di Hokkaido. Ayanogoji di sini membantu secara nggak langsung agar mereka itu bisa berdua saja. Diawali dengan obrolan biasa, Sudo merasa bahwa obrolan mereka semakin lama semakin dekat. Horikita pun juga mulai melihat hal-hal positifnya dari Sudo. Ayanogoji yang melihat mereka memang dua orang ini itu berubah banyak. Melihat percakapan mereka dan apa yang dalam hati Ayanogoji ini kerasa hangat banget ya. Pengakuan yang tiba-tiba Sudo mengutarakan perasaannya, sedangkan Horikita di sini nggak mengira kalau dia akan mendapat pengakuan dari seseorang karena dia selama ini belum pernah. Jika dia mau menerima perasaannya, Sudo hanya ingin memintanya untuk memegang tangan kanannya. Horikita di sini diam cukup lama, Sudo di sini mulai gelisah. Kalau Horikita yang sebelumnya dia pasti bilang dia tidak tertarik dengan percintaan, tapi kali ini berbeda. Diawali dengan kata terima kasih telah mengaku kepadanya. Dilanjutkan dengan permintaan maaf karena dia tak bisa menjawab perasaannya. Alasan dia menolaknya itu kemungkinan seperti ini. Tubuh Sudo benar-benar kerasa lemas, tapi di sini dia itu berterima kasih karena dia telah mengutarakan perasaannya dan apa alasannya dia ditolak. Tapi Horikita mengatakan ini. Sambil memegang tangan kanannya yang terlihat tak bernyawa, Horikita di sini benar-benar tulus berterima kasih lagi dengan senyum menenangkannya. Ayanogoji melihatnya di sini pergi duluan. Setelah beberapa saat dia di sini melihat Sudo yang kelihatan melamun. Sudo di sini mengatakan kalau pegangan tangan Suzune di sini masih kerasa. Awalnya dia itu ketika nanti ditolak, dia akan berencana untuk mengaku lagi di tahun kedepannya.
Tapi setelah merasakan momen itu, entah kenapa di sini Sudo merasa bahwa dia itu benar-benar Takane no Hana. Dia di sini sudah melihat tidak ada kesempatan untuknya. Memperhatikan Sudo saat ini, Sudo di sini telah merasakan sesuatu yang hanya Sudo pahami sendiri, yang merasakan langsung momen itu yang tak diketahui sama Ayano Koji. Sudo yang selama ini belajar untuk orang lain, tapi sekarang dia pun memutuskan untuk berkembang untuk dirinya sendiri. Next, Nishino dan Ishizaki. Hokkaido itu terkenal dengan kepitingnya. Ishizaki ngambil sebanyak-banyaknya. Sebelum momen ini diceritakan latar belakangnya Nishino, kenapa kok dia itu bisa bersikap biasa aja ketika bareng Ishizaki sama Ryuen. Nishino itu punya mas kakak cowok. Anak berandalan juga, dia sampai keluar dari sekolahnya. Karena kondisinya itu, dia pun cukup sulit dalam mencari kerja. Akhirnya dia dapat kerja di tempat konstruksi. Tapi pekerjaannya cukup berat dan bayarannya nggak seberapa. Itu juga yang menjadi alasan kenapa dia tertarik untuk masuk ke sekolah negeri yang cukup unik ini. Kushida yang memerah. Ketika Kushida di sini ngajak ngobrol berdua sama Ryuen, dia secara nggak langsung ingin meminta Ryuen untuk tetap menjaga rahasianya. Kushida di sini seolah ingin memutus hubungan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ryuen di sini mencoba untuk memprovokasi Kushida. Ayano Koji yang ternyata dari tadi membuntuti mereka pun keluar. Ayano Koji di sini juga meminta Ryuen untuk membebaskan Kushida dan mencabut hubungan saling memanfaatkannya mereka. Sebagai gantinya, dia tak akan mengganggu persaingannya dengan Sakayanagi. Sebenarnya Ryuen di sini dari awal memang gak berencana untuk menyebarkan sifat aslinya Kushida. Kushida di sini tak paham dengan percakapan mereka. Kikyo, aku yakin kamu itu nggak tahu. Laki-laki ini kemarin itu bilang sama aku kalau dia sudah tidak berencana untuk mengeluarkanmu lagi. Untuk mengalahkan Ayano Koji, Ryuen gak bisa setengah-setengah. Dia gak mungkin menggunakan Kikyo yang sudah berada di radarnya untuk mengalahkannya. Aku tak balik kamar dulu. Selamat tinggal Kushida, nikmati sekolahmu. Pembebasan Kushida dari Ryuen kali ini ditandai Ryuen di sini memanggilnya Kushida, yang sebelumnya sok dekat manggil Kikyo. Setelahnya di sini Kushida itu masih nggak puas dengan kenapa Ayano Koji kok repot-repot membantu dia. Ayano Koji menilai Kushida di sini sosok yang dibutuhkan Horikita saat ini. Dia di sini yakin kalau Ryuen memang nggak berencana untuk menyebarkan sifat aslinya Kushida. Hanya saja dia itu nggak ingin Kushida itu ceroboh dan membuat perjanjian yang merepotkan sama Ryuen. Kushida di sini nggak mungkin bisa mengatasi Ryuen. Jadi dia itu perlu keluar saat itu. Apa kamu sebegitunya butuh kekuatanku? Itu juga sih. Juga maksudnya? Aku ngerasa lebih bisa dekat dengan Kushida yang bisa ngomong belak-belakan. Bagi Ayano Koji sih kalau dia bisa ngomong belak-belakan, di sini Ayano Koji jadi mudah untuk mengetahui apa yang dipikirkan Kushida saat itu. Dia meminta Ayano Koji untuk tidak omong kosong karena dia yakin orang-orang yang tahu jati dirinya pastinya akan merasakan hal sebaliknya. Ayano Koji paham benar kalau Kushida itu juga paham dirinya sendiri mempunyai sifat yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Itu salah. Aku itu beneran suka. Ayano Koji di sini menyangkalnya. Di sini dia itu benar-benar kerasa nyaman bareng Kushida yang sekarang. Kushida membantah tetap nggak percaya. Ada perubahan ekspresi saat dia mengatakannya. Hanya saja di sini Ayano Koji tak bisa membacanya. Kushida, jujur saja, beberapa orang pasti akan lebih nyaman dengan dirimu yang sebenarnya ini. Mereka yang berjalan, Kushida tiba-tiba berhenti dan berpaling. Itulah yang menyebabkan ekspresi ini. Dalam hati Ayano Koji, untuk kasus Kushida ini memang sulit untuk membaca emosinya. Lebih kerasa fresh sih melihat wajah polosnya. Gambar Chie sama Sae sedang menikmati kursi pijat, tapi malah diganggu sama Horikita dan Ayano Koji. Horikita di sini menyapa, tetapi Sae di sini tetap menikmati kursinya, sedangkan Chie di sini ngobrol bersama Horikita. Ayano Koji di sini iseng aja karena dia itu pengen nyoba kursi pijat itu, dia itu pengen lihat reaksi apa jika dia memaksimalkan kekuatan pijatnya. Saya yang lagi enak-enak nikmatin kursinya tiba-tiba langsung kesakitan. Dengan ekspresi marah dia langsung ngambil remote-nya. Chie di sini dengan ekspresi serius, dia sedikit sarkas ya. Omongannya kali ini benar-benar nusuk karena perubahan kelas D berubah menjadi B dan B jadi kelas D. Horikita, gimana rasanya kelas B menjadi D?
Baginya itu tak penting, yang terpenting dia bisa di kelas A. Sindiran berkedok pujiannya Chie di sini dia lanjutkan kalau Chie sebagai guru di sini memandang jika kondisi mereka saat ini digambarkan dengan sebuah permainan, siswanya itu adalah kartu dan gurunya adalah pemegang kartunya. Nilai kartunya terendah 1, tertinggi 13. Maka kelas A yang paling banyak kartunya itu mempunyai kekuatan 10-13. Sedangkan kelas D mayoritas nilainya itu 1-4. Dilihat dari itu, untuk mengalahkan kelas A itu mustahil untuk kelas D. Di sini mereka itu ngomongin siswa, jadi kalau ada perkembangan itu wajar. Jika ada siswa yang mempunyai nilai 2 dan bisa berubah menjadi nilai 11-12, itu memang mungkin. Tetapi itu sangat sulit dan jarang. Jika ada pun, itu paling satu kelas hanya ada 2 atau 3 orang saja. Dalam persaingan kelas kali ini, jika mereka punya kartu andalan, ketika mereka sudah mengeluarkannya, mereka nggak akan bisa mengeluarkannya lagi. Tapi khusus untuk kelasnya Horikita saat ini, kelasnya di sini seolah mempunyai kartu Joker. Sekalipun di sini kelasnya Chie sudah semaksimalnya ingin mengalahkannya kelas Horikita, tetapi ketika Sai mengeluarkan kartu Jokernya, kondisinya di sini bisa langsung terbalik. Dan sayangnya itu bisa digunakan berkali-kali. Chie dengan ekspresi seriusnya sambil melihat Ayano Koji di sini. Jarang banget dia itu serius, dan itulah pernyataan keputusasaannya. Tapi itu nggak masalah, itu keberuntungan saya sama Horikita bisa mendapatkan kartu Joker itu. Kalian bisa aja jadi kelas A. Dalam diamnya, Ayano Koji mulai berpikir, kelas A di sini mempunyai kartu yang solid juga. Sekalipun di sini Horikita bisa mengalahkannya dalam satu pertandingan, belum tentu pertandingan berikut-berikutnya lagi bisa mengalahkannya. Saya di sini mencoba untuk menghentikan sarkasmenya Chie. Guru di sini nggak boleh banyak terlibat. Berikutnya, Yamamura yang nggak pakai sarung tangan. Karakter Yamamura ini termasuk karakter yang dominan pada story kali ini, yang pada volume sebelum-sebelumnya hampir tidak diceritakan. Baru pada volume sebelumnya aja, dia itu mengawasi Ichika ditugaskan sama Sakayanagi. Dia itu mempunyai hawa keberadaan yang sangat tipis. Kushida aja yang biasanya memperhatikan orang-orang di sekitarnya, di sini sempat nggak memperhatikan Yamamura ini. Ayano Koji di sini tahu kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Alasan pertamanya karena dia tidak menyukai dirinya sendiri. Jadi pada event dia itu ditabrak sama si cowok sih, kemungkinan si cowok memang benar-benar nggak sadar kalau Yamamura ada di situ. Pada momen kali ini, grupnya Izaki ngajak grupnya Ryuen untuk main bola salju. Yamamura di sini nggak pakai sarung tangan lagi. Dia di sini ngobrol sama Ayano Koji. Sempet dia itu ngejok juga, Ayano Koji juga terkejut di sini. Dia di sini nyaman banget dengan grup saat ini. Keberadaannya diakui sama Nishino, Kushida, dan Amikura. Dan para cowok-cowok itu ternyata tidak sesuai dengan bayangannya. Next, Ibuki dan Kushida main bola salju. Ya, seperti biasa sih. Ibuki ngajak tanding. Ayano Koji, Kushida, Ryuen. Mereka lagi nikmati main ski. Pada saat main ski sebelumnya, Yamamura di sini lupa sarung tangannya. Ryuen yang tahu itu, dia langsung meminta Ayano Koji untuk meminjaminya. Kenapa aku? Aku di sini masih pemula main skinya. Itu nggak masalah jika kamu sakitan, iya kan? Tapi Yamamura di sini nggak enak mau pinjam sarung tangannya Ayano Koji. Tapi Ayano Koji mendorong untuk tetap memakainya. Dia di sini yang udah makai tetap nggak enak. Dia pun pengen membeli sarung tangannya bekas Ayano Koji itu. Next, Sakayanagi dan Kanzaki. Ternyata mereka itu adalah kenalan lama. BTW LN kali ini itu prolognya sama Kanzaki. Jadi Kanzaki tentu punya peran penting dalam cerita ini. Awalnya di sini Ayano Koji dipanggil sama Sakayanagi, membahas tentang Mr. Egg yang nelpon Ayano Koji sebelumnya. Kanzaki yang datang terakhir cukup bingung antar Ayano Koji sama Sakayanagi ini. Sedangkan Ayano Koji cukup terkejut kombinasi Kanzaki dan Sakayanagi. Mereka kan nggak pernah ngobrol selama di sekolah. Tapi di sini dia itu udah bisa nebak kalau Kanzaki dan Sakayanagi ada hubungannya dengan bisnis orang tuanya. Kanzaki merupakan anak dari direktur Kanzaki Engineering yang cukup terkenal ya perusahaannya. Sakayanagi di sini menegaskan pada Kanzaki untuk mengingat kembali nama yang sama seperti Ayano Koji. Ekspresi Kanzaki benar-benar berubah. Itu pemandangan pertama dia bisa sekaget itu. Berlanjut ekspresi paham kenapa kok Ayano Koji bisa sangat superior. Jika kamu anaknya orang itu ya wajar sih. Kanzaki pernah bertemu dengan ayahnya Ayano Koji. Ayahnya di sini benar-benar mengagumi Ayano Koji sensei, ayahnya Gyotaka. Sakayanagi menyinggung nama Ishigami. Dialah Mr. Egg yang dicari Ayano Koji. Ishigami ini teman SMP-nya Kanzaki. Dia itu menilainya benar-benar jenius. Dan dia super respect sama ayahnya Ayano Koji. Dia itu adik kelas mereka. Tapi di OAA dia memang sengaja nggak menonjol. Kanzaki jujur saja tak ingin terlibat dengannya. Kanzaki pun pergi, Ayano Koji ngobrol sama Sakayanagi.
Sakayanagi ternyata udah manggil Ishigami. Ishigami di sini bilang kalau dia itu nggak disuruh untuk mengeluarkan Ayano Koji, jadi dia itu nggak akan mengganggu kehidupannya Ayano Koji. Dia di sini hanya diminta untuk menikmati sekolahnya saja. Sebenarnya ilustrasi terakhir itu tentang Ichinose, tapi di sini gue akan skip dulu. Bisa jadi aku nanti buat video khusus untuk epilognya itu. Sebelum ku akhiri, sebenarnya masih ada satu ilustrasi lagi, tapi gue gak akan tampilin. Ada Horikita, Ichinose, dan Kushida. Ketika Horikita di sini ke pemandian air panas, Kushida tiba-tiba datang. Karena di sini masih ada cewek selain mereka berdua, Kushida masih pakai topengnya. Setelah Momoe kelas A keluar, tapi Kushida tetap di situ. Karena tinggal mereka berdua di sini, mereka mulai sindir-sindiran. Obrolan yang kerasa fresh banget, kerasa gemesin juga sih. Sekalipun di sini Kushida masih pakai senyum elegannya, jaga-jaga aja kalau ada yang memperhatikannya dari pemandian dalam. Kushida merasa Horikita benar-benar beruntung karena dia duduk di sampingnya Ayano Koji, yang membuat mereka dekat dan akhirnya Ayano Koji membantunya di belakang layar. Jika bukan karena Ayano Koji, Kushida di sini yakin dia berhasil mengeluarkan Horikita saat ini. Jika Horikita yang dulu dia pasti sudah menyangkalnya, tapi saat ini dia itu berekspresi tenang, dia mengakuinya. Cuma yang beruntung itu bukan hanya dia, tapi Kushida juga. Kushida di sini ketika menggunakan kedok gadis baiknya, dia itu sering banget kerasa kesiksa. Terkadang menggertakkan giginya sampai keluar darah, atau menarik-narik rambutnya sendiri. Tapi sekarang ketika sekelasnya sudah mengetahui identitas aslinya dan ada orang-orang yang mau menerimanya, dia pun tidak harus memakai angel setnya terus, tapi juga bisa pakai evil setnya ketika berada di orang-orang yang sudah tahu rahasianya. Membuatnya lebih rileks saat ini. Perkataan Horikita itu sebenarnya menjadi celaan untuknya, tetapi kali ini dia itu mengakuinya juga. Sekalipun dia itu masih jengkel, orang yang mendukungnya di sini Horikita. Mereka di sini pun terdiam, tapi mereka nggak ada tanda-tanda mau keluar, seolah-olah kalau ada yang keluar duluan itu mereka yang kalah. Dan muncullah Ichinose. Ketika Ichinose datang, di sini Kushida langsung menanyakan tentang romansa padanya, Koibana. Tujuan Kushida sebenarnya tentu dia ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang Ayano Koji. Jika beruntung, dia di sini bisa mendapatkan info yang bisa dia gunakan untuk mengatasi Ayano Koji. Dia sudah tahu kalau Ichinose punya perasaan sama Ayano Koji. Dia di sini belak-belakan tanya kepada Ichinose apakah dia mempunyai seorang yang dia sukai. Tapi Ichinose di sini tidak mengakuinya, menyangkalnya sambil membenamkan wajahnya untuk menyemikan wajah memerahnya. Dia pun melemparkan pertanyaan itu kepada Horikita. Horikita yang tidak tertarik dengan hal romansa, dia langsung bilang tidak. Horikita balik melempar pertanyaan itu kepada Kushida. Pertanyaan itu didukung sama Ichinose yang pengen tahu juga karena Kushida di sini kan terkenal banget. Tapi baginya jatuh cinta ketika masih pelajar itu adalah hal yang sia-sia. Dia menambahkan kalau hubungan antar pelajar itu lebih banyak tidak menghasilkan apa-apa. Daripada beresiko tidak berhasil, dia lebih memilih untuk tidak jatuh cinta. Dia mengatakan ini juga berharap bahwa Ichinose yang punya kenalan lebih banyak cowok mengharapkan untuk tidak ada orang yang mengaku kepada Kushida lagi. Sudah ada 10 orang yang mengaku kepadanya. Tidak hanya dari angkatan kelas 2 aja ya. Aku senang mendapatkan pengakuan, tapi aku juga takut menyakiti mereka pada saat yang sama. Iya ya, aku juga paham perasaan itu. Tidak ada yang lebih sia-sia daripada percintaan di matanya Kushida saat ini. Sesi kali ini kita benar-benar diperlihatkan perbedaan karakter setiap tokohnya, terutama pada studi tour kali ini. Sesuai dengan prediksinya Ayano Koji dan Sakayanagi, pembentukan kelompok kali ini yang digabung dari antar kelas itu menimbulkan rasa simpatik, mengurangi rasa permusuhan. Apakah itu nanti akan berpengaruh pada rasa kompetitif mereka? Misalkan di sini Yamamura yang mempunyai hawa keberadaan tipis itu kan sangat bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi. Tetapi ketika itu hilang, dia akan kehilangan satu kemampuannya. Sebagai contoh aja sih. Itu tadi, Classroom of the Elite, Second Year, 8 Volume. Sampai jumpa.